guys, welcome to GCN Youth Online Service. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, yuk kita sama-sama baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penapurung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Kita mau sama-sama beribadah pada hari ini. Buat hari Minggu ini kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebelum kita mau mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kondisi setiap kami pada hari ini Tuhan. Semuanya baik karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur dan sebentar kami akan mau meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan melalui setiap pujian kami Tuhan, melalui setiap penyembahan kami. Biarkan Kau Tuhan yang ditinggikan, Kau yang disukakan Tuhan oleh setiap pujian dari hati kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang pimpin, kami percaya Engkau yang hadir di tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan, sebab Dialah yang terbesar. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selama-lamanya, selama-lamanya. Kita mau sama-sama tinggikan namanya. Sumber
kekuatan kita, amin. Dia Allah yang rela memberikan hidupnya buat setiap kita. Sebab itu Tuhan, Kau Allah yang terbesar Tuhan buat setiap kami. Kayak mau tinggikan Tuhan, kayak mau serukan nama-Mu Tuhan. Kayak mau katakan Kau yang terbesar Tuhan. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Sing, great are you, Lord, great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. Kita mau katakan dari awal, you give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Sing, great are you, Lord, great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. It's your breath. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. Let's sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great.
serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom, Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Shikikaraparaparaparapar. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berdoa masuki khotbah di awal tahun 2021 ini Tuhan. Biarkan Kau yang memberikan kepada hikmat, baik kepada hamba-Mu, maupun juga kepada yang mendengar Tuhan. Sehingga apa yang kami persiapkan sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, berbicara kepada kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita tahu bahwa akhir Desember kemarin kita merayakan Natal. Dan sekarang di bulan Januari juga masih banyak gereja-gereja yang merayakan Natal. Dan juga kita tahu bahwa tahun 2021 kita baru masuki. Dan setiap daripada kita ada yang banyak mempersiapkan hal-hal untuk memasuki tahun 2021 ini sepanjang tahun 2021. Biar dalam segala keadaan apapun yang kita alami, yang akan kita alami di tahun 2021 ini, kita tetap bersandar pada Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu bicarakan, yaitu yang utama kita akan berbicara tentang karakter Kristus di tahun 2021 ini. GBI mempunyai visi, yaitu
membangun karakter Kristus, dan kita GBI Gatsu integritas. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah kita sebagai warga kerajaan Allah. Terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Kita harus ingat, kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus yang baru kita rayakan, Immanuel, Allah menyertai kita, itu mempunyai visi, yaitu untuk menyelamatkan kita, dan juga untuk mengangkat kita menjadi anak dan warga kerajaan Allah. Karena itu setiap daripada kita harus mengerti bahwa setiap daripada kita yang sudah diselamatkan, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita bukan bagian daripada dunia ini. Karena kita bukan bagian dari dunia ini, kita harus mengerti bahwa ada hal-hal yang kita harus pelajari mengenai warga kerajaan Allah. Salah satunya kita bisa belajar, yaitu melalui firman Tuhan. Karena itu setiap daripada kita, bacalah firman Tuhan setiap hari, supaya kita mengerti hukum-hukum daripada kerajaan Allah ini, sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya daripada apa yang kita sebagai warga kerajaan Allah. Poin kedua, menjadi murid. Yang kita harus mengerti memasuki tahun daripada 2021 ini. Terambil dari Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Biarlah sepanjang tahun ini kita melakukan apa ya, yaitu karakter daripada Kristus. Sebagai seorang murid, kita belajar dari Sang Master, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus taat, yaitu saat teduh. Saat teduh kita lakukan setiap pagi. Bacalah dan renungkan firman Tuhan. Dan juga doa, pujian, penyembahan. Berkomunikasilah dengan Sang Master, yaitu Raja kita, Raja Damai, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita doa, pujian, penyembahan, menyembah kepada Dia. Dia sudah melakukan segalanya bagi kita. Karena itu kita juga harus memuji, menyembah Dia. Dan setiap pagi Tuhan itu akan mempertajam pendengaran kita, sehingga kita lebih peka. Kalau kita lebih peka dengan Dia, maka Dia akan memberikan tuntunan-tuntunan dalam hidup kita. Pada saat kita mendengar tuntunan-tuntunan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mempergunakan lidah kita dengan baik. Pada saat kita mempergunakan lidah kita dengan baik, kita tidak menjelekkan orang lain. Kita tidak ngomongin orang lain. Kita tidak membuat orang lain itu patah semangat, tapi membuat orang lain itu lebih bersemangat. Kita memberikan semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Poin ketiga, memuridkan sesuai dengan amanat agung. Kita baca firman Tuhannya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
kelompok sel atau kul atau care cell itu adalah wadah yang paling tepat untuk kita memuridkan. Karena di kelompok sel itulah jumlah kita terbatas. Maksimal 15. Jadi antara 7 sampai dengan 15 orang. Itu memudahkan untuk kita memuridkan. Kalau kita jumlahnya banyak, itu sulit untuk kita memuridkan. Paling tidak seseorang dapat memuridkan dengan efektif itu maksimal 15 orang. Kalau sudah lebih daripada itu, sulit untuk memuridkan dengan efektif. Karena itu kelompok sel, kul, care cell ini adalah wadah yang paling tepat untuk memuridkan. Dan juga untuk mengajarkan sesuai dengan amanat agung. Kita disuruh juga mengajarkan. Artinya, kul, care cell, kelompok sel ini adalah memang tempat yang paling tepat untuk kita ikut berpartisipasi menuntaskan amanat agung. Artinya bahwa kalau kita, setiap daripada kita mau aktif di dalam kul, care cell, kelompok sel ini, maka kita ikut berpartisipasi menuntaskan amanat agung. Karena itu, setiap daripada kita, itu sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan Yesus meminta kita untuk memuridkan, sekali lagi memuridkan, dan juga mengajarkan. Dan tempatnya adalah kelompok sel, kul, care cell ini. Karena itu, kalau kita aktif di dalam kul, care cell ini, artinya kita sudah ikut berpartisipasi menuntaskan amanat agung sesuai dengan yang diminta oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Memang sekarang ini kita melakukan kul, care cell, kelompok sel ini dengan Zoom. Sampai nanti kita bisa bertatap muka dengan baik. Walaupun sudah ada beberapa yang sudah onsite, tapi dengan protokol yang sangat ketat sekali. Poin keempat, kita berbicara tentang integritas. Integritas ini adalah inti karakter daripada Kristus sendiri. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 katakan gini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat yang kelima, saya bacakan sekali lagi. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan untuk kita mempunyai integritas, inti daripada karakter Kristus, dan supaya kita menerima berkat dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Ada beberapa poin di ayat 3 dan 4 yang kalau kita perhatikan, yaitu bersih tangannya. Artinya kita harus jujur dan adil. Murni hatinya artinya kita tidak belok ke kanan ke kiri. Tidak ada kepahitan. Tidak dolak-dalik kalau ngomong. Terbuka. Dan dikatakan juga tidak suka penipuan. Dan dikatakan tidak bersumpah palsu. Orang yang berintegritas adalah di mana orang lakukan sesuatu yang sama dengan apa yang dia katakan. Dia melakukan hal yang sama dengan apa yang dia katakan. Jadi perhatikan, masuki tahun 2021,
the year of integrity, kita harus menyenangkan Tuhan kita, Sang Master, Raja Damai. Yaitu kita harus mempunyai karakter, sampai kita mempunyai karakter seperti Kristus, mempunyai gaya hidup yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, ingat kita adalah warga kerajaan Allah dan bukan bagian dari dunia ini. Karena itu, banyaklah setiap daripada kita baca firman Tuhan dengan tekun setiap hari dan renungkan firman Tuhan tersebut. Yang kedua, menjadi murid, belajar dari Sang Master Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, kalau kita sudah menjadi murid, kita juga harus memuridkan. Aktiflah setiap daripada kita di dalam kelompok sel atau kul atau kersel. Poin yang keempat, integritas. Perhatikan hati kita. Kita harus jujur, adil, jaga perkataan kita, rajin, disiplin. Mari kita satukan hati untuk menyambut perjamuan kudus. Silakan dipersiapkan roti dan anggurnya. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur bagi namamu ya Aba ya Bapa. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi, berkati setiap daripada kami, bahkan juga setiap daripada kami Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau telah lakukan bagi kami di atas kayu salib, bukan hanya menyelamatkan kami Tuhan, tapi juga sudah menyembuhkan kami dan memberkati kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita persiapkan roti kita. Sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih tubuhmu Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kira para. Mari angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit boleh pegang dengan tangan kiri di tempat organ yang sakit. Apakah itu di daerah kepala, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, di tangan, di kaki. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut segala sakit penyakit tersebut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala penyakit itu sudah disembuhkan. Dan hai organ-organ tubuh yang sakit, jadilah kuat
dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah setiap tangan yang mengangkat tangan. Diberkatilah pekerjaan usahamu. Diberkati apapun yang kau perbuat dengan kedua tanganmu. Diberkatilah dengan urapan Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Diberkati berlimpah, limpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan. Damai serta perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Gimana guys firman Tuhan hari ini? Pastinya diberkati kan? Nah, untuk memberikan persembahan jangan lupa scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah GC Youth minggu depan. See you and God bless you.